Mas Anies Baswedan mengucapkan Merry Christmas kepada kaum Kristiani. Netizen mengucapkan Merry Christmas Pak Anies Baswedan. Ini sebuah contoh yang dilakukan Anies Baswedan, dan apakah masih ada kecurigaan dia politik identitas? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemarin semua umat Kristiani merayakan Hari Raya Natal, dan Anies Baswedan memberikan ucapan Merry Christmas kepada semuanya, ucapan selamat Natal kepada seluruh yang merayakannya. Ayo kita baca di beberapa media apakah ada tanda-tanda tentang politik identitas terhadap Anies Baswedan, atau memang itu hanya olahan orang yang tidak suka terhadap Anies Baswedan. Pertama kita baca di Tempo. Pesan Natal Anies Baswedan, semoga kedamaian mengiringi umat Kristiani. Itu sebuah ucapan yang disampaikan Anies Baswedan. Kalau kita membaca di sini lewat unggahan di akun media sosialnya, yaitu semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keteduhan mengiringi umat Kristiani di hari perayaan Natal ini. Itu sudah dilaksanakan pada kemarin. Selamat berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan, keceriaan, dan kenangan indah. Kemudian kalau kita baca di Tribun, Capres Nasdem ucapkan selamat Natal netizen, Merry Christmas Pak Anies Baswedan. Jadi tidak ada hal yang sesuatu yang selama ini dikatakan Anies Baswedan politik identitas. Kemudian di Detik, Anies Baswedan, semoga kedamaian iringi umat Kristiani di perayaan Natal. Kalian mau memilih yang mana dari tiga tadi? Oke, kita pilih yang Tribun, jarang-jarang kita membaca Tribun. Capres Nasdem ucapkan selamat Natal netizen, Merry Christmas Pak Anies Baswedan. Ini sebuah ucapan yang Capres Partai Nasdem Anies Baswedan mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 kepada umat Kristiani. Ucapan ini diunggah Anies di akun Instagram Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI mengupload foto bertuliskan, semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keteduhan mengiringi umat Kristiani di hari perayaan Natal ini. Selamat berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan, keceriaan, dan kenangan indah. Pada flyer ucapan Natal itu Anies menuliskan caption keterangan foto, semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keteduhan mengiringi umat Kristiani di hari perayaan Natal ini. Selamat berkumpul. Itu adalah ucapan-ucapan yang disampaikan Pak Anies Baswedan di media sosialnya. Dan kalau kita melanjutkan di Tempo, sebagaimana yang kita baca pada awal tadi, perjalanan Christmas, ini agak sudah berlebih judulnya, ya masih melanjutkan. Perjalanan Christmas Carol Jakarta yang mulai di era Anies Baswedan. Kidung atau nyanyian Natal kembali dilantunkan dalam perhelatan Christmas Carol Jakarta. Tahun ini program Natal dari pemerintah DKI Jakarta tersebut diselenggarakan di 3 titik, yakni Terowongan Kendal, pedestrian Bundaran HI, dan kawasan wisata Kota Tua. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menginisiasi program menyanyikan lagu-lagu Natal di area terbuka itu.
Christmas Carol untuk menyemarakkan suasana menjelang Natal digelar untuk pertama kalinya di sejumlah ruang publik ibu kota pada 18-20 Desember 2019. Dulu Anies merasa 2019 menjadi tahun yang spesial lantaran pada Christmas Carol menurut dia telah mempererat kebersamaan di ibu kota. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, tahun ini jadi tahun kita sama-sama merasakan Jakarta adalah rumah untuk kita semua. Itu yang disampaikan Mas Anies Baswedan pada 2019 di terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Anies mengungkap rasa syukur karena acara ini dinilainya mampu membuat umat Kristiani di Jakarta lebih bersukacita menyambut Natal. Mereka bisa merasakan nuansa Natal tidak lagi di rumah dan gereja, tapi juga di ruang publik. Dia menyebutkan bahwa ini bentuk dari keadilan dan kesetaraan. Saat umat Muslim menggelar takbiran menjelang Lebaran, maka kesempatan sama harus dirasakan umat beragama lainnya, kata Anies Baswedan. Pemerintah DKI tak mengadakan Christmas Carol ataupun perayaan Natal lainnya pada 2020 sebab pandemi COVID, penularan virus, sehingga pemerintah menghentikan kegiatan yang berpotensi memicu keramaian. Dilanjutkan di Heri Budi pada 2022. Tahun ini pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono melanjutkan program tersebut. Dia hanya menambahkan penamaan bahasa Indonesia dari Christmas Carol, yaitu Kidung Natal. Christmas Carol 2022 tersebut di 3 titik dan berlangsung pada 21 sampai 23 Desember 2022. Sebanyak 10 pemuda-pemudi tampak berjejer rapi di tepi terowongan Kendal Pusat seraya menyanyikan lagu-lagu Natal. Itulah suasana Natal di DKI Jakarta yang diinspirasi dari Mas Anies Baswedan pada 2019. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat dari fenomena tadi, maka sebetulnya pertama, sudah tidak ada kata Anies Baswedan adalah politik identitas yang bermakna negatif. Saya sering membahas tentang politik identitas, bahwa politik identitas itu tidak harus dijauhi, karena itu merupakan ya identitas kita bersama. Suku yang jelas ada yang Jawa, ada Madura, ada Sumatera. Agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan selanjutnya. Sebenarnya itu tidak perlu ditutup-tutupi, toh kita semuanya paham bahwa kita itu memang berbeda. Dan kita kan di Indonesia kan memang semua sepakat kita berangkat dari perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Dan jadi dari perbedaan itu malah menjadi sebuah kekuatan untuk negeri ini. Kalau disembunyikan malahan menjadi problem. Namun pada tema lain, ketika pada 2019 Anies Baswedan menampilkan Carol Christmas atau Christmas Carol pada 2019, yang di situ memberikan kesempatan kepada di ruang publik terhadap warga Kristiani untuk merayakan yang selama ini cukup di gereja-gereja atau di tempat-tempat ibadah ataupun yang lainnya, dan belum ke ruang publik. Itu menunjukkan bahwa di mana pemerintahan sebelumnya yang pada waktu itu juga ada sebuah kesempatan memberikan kepada umat Kristiani untuk merayakan keagamaannya di ruang publik. Jadi sebuah bukan reformasi ya, sebuah revolusi terkait dengan perayaan di ruang publik yang pada waktu 2019
semuanya mengapresiasi. Sehingga pada 2023 meskipun Mas Anies Baswedan sudah tidak menjadi gubernur DKI, ketika cukup meng-tweet selamat hari Natal kepada umat Kristiani, maka diucapkan balik, maksudnya ada sebuah ucapan dari para netizen terhadap apresiasi ini, yaitu Merry Christmas Pak Anies Baswedan. Intinya bahwa Pak Anies Baswedan terkait dengan hal ini bukan masalah. Merry Christmas Pak Anies Baswedan itu merupakan respon netizen bahwa sebetulnya ya sudah tidak ada problem terkait dengan kehidupan pemerintah dan kehidupan keagamaan. Dan lewat lewat unggahan Instagram tadi ketika menyampaikan selamat berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan, keceriaan, dan kenangan indah. Itu adalah penyampaian ucapan Anies Baswedan yang tidak disampaikan pada waktu hanya menjadi gubernur DKI. Jadi ketika gubernur DKI menginisiasi di ruang publik dan menyampaikan bahwa mereka berhak untuk merayakan di ruang publik dan tidak ada rasa ketakutan, pada 2022 karena sekarang sudah selesai sebagai gubernur DKI, tetap menyampaikan ucapan tersebut kepada masyarakat Kristiani, warga Kristiani, dan mendapat respon yang positif. Tidak cukup hanya warga Kristiani, netizen pun merespon secara positif. Kemudian yang ketiga, hal ini dilanjutkan oleh PJ Pak Heru Budi, bagaimana perayaan di ruang publik tersebut, apakah di sekitar pedestrian Bundaran HI atau di terowongan Kendal ataupun di tempat lainnya, 3 tempat yang menjadi hal yang ditampilkan oleh Mas Anies Baswedan 2019. Sehingga sebetulnya kalau melihat ini sudah tidak ada alasan untuk sedikit-dikit ngomong Anies Baswedan adalah politik identitas. Dan pada kesempatan ini, meskipun bukan definitif sebagai gubernur DKI, tetap apa yang pernah diperjuangkan tetap dijalankan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga menjelang pemilu 2024, membangun negeri dengan bagaimana bersama-sama membangun kebersamaan itu adalah hal yang penting. Tidak ada diskriminasi dalam perayaan hari raya. Tidak ada perbedaan cara mengapresiasi keindahan kehidupan atau kehidupan dalam merayakan hari raya. Itu adalah hal yang perlu dipegang oleh siapapun pemimpin, termasuk di sini adalah gubernur DKI yang lama ataupun yang baru. Sehingga ucapan tersebut akan menjadi inspirasi dalam kehidupan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, sungguh indah negeri ini kalau tidak ada saling ejek, saling mengolok, atau saling menyerang dengan nada yang negatif. Karena belum tentu yang diserang itu adalah menjalankan sebagaimana apa yang diserang tersebut. Kebersamaan membangun negeri ini penting. Memulai pemilu 2024 dengan cara tidak perlu mendiskriminasi dengan berbagai identitas, itu adalah yang penting. Suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan identitas kita bersama. Tidak perlu kita takut untuk menampilkan identitas. Bisa mencontoh teman-teman kita yang di Amerika, meskipun di sana ada berbagai ragam suku agama, tapi mereka berjuang bersama-sama untuk Amerika.
Sesekali ada konflik, tetapi bisa diselesaikan. Sesekali ada perbedaan, mohon maaf, warna kulit dan lainnya, itu menjadi sebuah problem, tetapi bisa diselesaikan. Apalagi di sana, sebuah penegakan hukum merupakan kebutuhan bersama dan ditegakkan oleh siapapun. Kalau kita melihat para penegak hukum yang ada di sana dari berbagai ragam, dan bahkan presiden pun juga begitu, tanpa harus sedikit-sedikit dikembalikan dengan politik identitas. Semoga menjadi kebaikan bagi kita bersama. Membangun 2024 tidak harus mendiskreditkan orang dengan tema yang sebetulnya tidak ada. Salah satunya adalah SARA ataupun politik identitas. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.